Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ortiga Algifari dari kelas 17 6C37 dari kampus Pemuda Rawamangun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rasid Al Hadi dengan NIM 17230 692. Perkenalkan, nama saya Arafara Putra dari kelas 17 6C37 kampus BSI Pemuda Rawamangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam video ini akan mempresentasikan implementasi sistem enkripsi dan dekripsi data menggunakan kombinasi algoritma AES dan RSA berbasis Python. Dan untuk anggota kami pada eh, pres- dan untuk kelompok kami adalah sebentar. Yang pertama yaitu ada Arfa Rahman Putra, ada Muhammad Revan Aditya, terus saya sendiri Ortigal Gifari, terus ada Abdul Rosid Al Hadi. Oke, langsung masuk aja ke pembahasannya setelah kita perkenalan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah meningkat aktivitas pertukaran data digital dalam berbagai bidang gitu. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan ancaman keamanan seperti pencurian, penyadapan, dan manipulasi data. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan dan integritas data. Seperti dalam penelitian ini, implementasikan kombinasi algoritma AES dan RSA berbasis Python untuk meningkatkan keamanan proses enkripsi dan dekripsi data. Yang kedua, untuk identifikasi masalah yaitu perkembangan teknologi digital saat ini kan semakin pesat gitu. Yaitu menyebabkan pertukaran data juga jadi lebih mudah diakses semua orang. Tapi juga meningkatkan resiko terhadap keamanan informasi gitu. Tapi masih banyak data yang dikirim tanpa mekanisme perlindungan yang memadai sehingga rentan terhadap pencurian, penyadapan, maupun manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, penggunaan satu algoritma kriptografi saja belum cukup memberikan keseimbangan antara keamanan dan efisiensi gitu. Contohnya algoritma AES memiliki keuntungan dalam kecepatan proses enkripsi, namun memiliki kelemahan pada distribusi kunci. Sebaliknya, algoritma RSA menawarkan keamanan yang tinggi dalam pertukaran kunci, tapi kurang efisien untuk enkripsi data berukuran besar gitu. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu menggabungkan kelebihan dua algoritmanya agar sistem keamanan data menjadi lebih optimal. Lanjut untuk tujuan penelitian kita yaitu adalah penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem enkripsi dan dekripsi data menggunakan kombinasi algoritma yaitu AES dan RSA yang berbasis Python. Melalui penerapan metode hybrid cryptography, sistem diharapkan mampu memanfaatkan kecepatan algoritma AES dalam enkripsi data serta keamanan algoritma RSA dalam proses distribusinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji efektivitas sistem dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi, sehingga dapat diketahui apakah kombinasi kedua algoritma tersebut mampu meningkatkan keamanan data digital secara optimal gitu. Yang keempat yaitu adalah batasan masalah. Penelitian ini juga hanya difokuskan pada implementasi sistem enkripsi dan dekripsi data teks menggunakan kombinasi algoritma AES 256 dan RSA 248 berbasis bahasa pemrograman Python. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk mengamankan proses enkripsi data serta distribusi kunci dengan menerapkan metode hybrid cryptography. Ya, adapun penelitian ini nggak membahas tidak membahas aspek keamanan jaringan, enkripsi file multimedia seperti gambar atau video, ataupun analisis performa terhadap algoritma kriptografi lainnya. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian difokuskan pada implementasi pengujian kombinasi algoritma AES dan RSA dalam mengamankan data teks sesuai dengan tujuan penelitian. Terus yang kelima yaitu dasar teori ya. Dasar teori di sini ada tiga ya. Pertama,
dasar teori dari kriptografi dulu. Kriptografi itu merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki hak aksesnya. Tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan mencegah penyangkalan, sehingga data tetap aman selama proses penyimpanan walaupun pertukaran informasi. Sebagai contoh sederhananya yaitu membayangkan aja gitu kan ya. Anda ini mengirim suatu surat gitu yang berisi informasi penting kepada seorang teman ataupun keluarga. Agar isi surat ini nggak bisa dibaca sama orang lain ya selama dalam proses perjalanan pengantarannya, surat tersebut kan harus dimasukkan ke dalam kotak yang dikunci gitu. Dan cuma teman Anda dan juga mungkin keluarga Anda yang memiliki kunci untuk bisa membuka kotak tersebut. Ya, dalam hal ini kotak kunci tersebut itu merupakan gambaran dari kriptografi, yaitu mekanisme yang melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Selanjutnya itu adalah dasar teori dari enkripsi. Enkripsi adalah proses pengubahan data asli menjadi data yang telah disandikan menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Tujuan proses ini adalah agar informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci yang sesuai. Dengan demikian, meskipun data berhasil dicuri atau disadap, gitu, isi informasi tetap terlindungi karena berbentuk ciphertext yang sulit dipahami. Ya, sebagai contohnya, misalkan saya ingin mengirimkan pesan halo kepada teman saya gitu. Sebelum dikirim ya pesan tersebut kan harus diubah dulu jadi karakter acak seperti X9@lm2 hashtag P menggunakan algoritma enkripsi. Terus jika ada orang lain berhasil melihat pesan tersebut di tengah perjalanan dalam pengirimannya ke teman saya, ya mereka cuma bisa ngelihat karakter yang tidak memiliki arti gitu. Ya, proses pengubahan pesan asli inilah yang menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Inilah yang disebut sebagai enkripsi. Oke, terus lanjut ke dasar teori yang selanjutnya dekripsi. Yaitu dekripsi itu merupakan proses pengembalian ciphertext menjadi plain text atau kode yang sudah disandikan menjadi kode semulanya menggunakan kunci yang sesuai. Proses ini memungkinkan penerima memperoleh kembali informasi dalam bentuk aslinya setelah sebelumnya diamankan melalui proses enkripsi gitu. Dengan demikian, hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar yang dapat membaca isi data tersebut. Seperti yang tadi contoh sebelumnya ya. Setelah teman saya menerima pesan X9@lm2 hashtag P, pesan tersebut kan nggak bisa langsung dibaca gitu. Nah, dengan menggunakan kunci yang benar, sistem akan mengubah kembali karakter acak tersebut menjadi halo, sehingga isi pesannya dapat dipahami. Jadi proses pengembalian ciphertext menjadi pesan asli inilah yang disebut sebagai dekripsi. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, jenis algoritma kriptografi. Secara umum, algoritma kriptografi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris merupakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, sehingga memiliki keunggulan dalam kecepatan proses. Sebaliknya, algoritma asimetris merupakan menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan private key, sehingga lebih aman dalam proses distribusi kunci meskipun membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama. Sebagai contoh, bayangkan sebuah rumah. Pada sistem simetris, pemilik rumah dan tamu menggunakan satu kunci yang sama untuk mengunci dan membuka pintu. Cara ini cepat, namun kunci harus dibagikan dengan aman. Sementara itu, pada sistem asimetris, pemilik rumah menyediakan kunci khusus untuk mengunci pintu, yang kita sebut sebagai public key, yang dapat digunakan siapa saja, namun hanya pemilik rumah yang memiliki kunci untuk membukanya, yaitu kita sebut saja private key. Analogi ini menggambarkan mengapa algoritma asimetris lebih aman untuk proses pertukaran kunci. Selanjutnya, untuk algoritma yang kami pakai ada algoritma
XOR atau exclusive OR. Algoritma XOR merupakan algoritma kriptografi simetris yang bekerja menggunakan operasi logika XOR antara data plain text dan sebuah kunci. Hasil operasi tersebut menghasilkan ciphertext, sedangkan proses yang sama dengan kunci yang identik akan mengembalikan cipher menjadi plain text. Karena hanya menggunakan operasi logika biner, XOR memiliki hasil proses komputasi yang sederhana dan cepat. Sebagai contoh, apabila pesan halo di XOR dengan sebuah kunci, maka akan dihasilkan karakter yang tidak dapat dibaca. Ketika karakter tersebut di XOR kembali menggunakan kunci yang sama, pesan hasil akan muncul kembali. Algoritma XOR dipilih karena implementasinya sederhana, ringan, dan sesuai dengan penelitian yang berfokus pada hybrid kriptografi. Selanjutnya ada algoritma yang kita gunakan yang kedua, yaitu algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci public key dan private key. Public key yang digunakan mengenkripsi data atau kunci, sedangkan private key digunakan untuk mendeskripsikan kembali data tersebut. Dengan mekanisme ini, proses distribusi kunci menjadi lebih aman dibandingkan menggunakan algoritma simetris dan secara mandiri. Dalam penelitian ini, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi data utama, melainkan untuk mengamankan kunci XOR. Dengan demikian, kunci yang digunakan pada proses enkripsi dapat dikirimkan dengan lebih aman tanpa mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Algoritma hybrid. Hybrid kriptografi merupakan metode yang menggabungkan algoritma simetris dengan algoritma asimetris dalam satu sistem keamanan. Pada penelitian ini, algoritma XOR mengenkripsi kunci XOR sehingga proses distribusi kunci menjadi lebih aman. Secara garis besar, data terlebih dahulu dienkripsi menggunakan XOR. Setelah itu, kunci XOR diamankan menggunakan RSA sebelum dikirimkan bersama dengan ciphertext. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kecepatan algoritma simetris dengan keamanan algoritma asimetris. Selanjutnya ada rancangan untuk sistemnya. Sistem yang dikembangkan menerapkan metode hybrid kriptografi dengan menggabungkan algoritma XOR dan RSA. Proses dimulai ketika pengguna masuk ke plain text. Kemudian sistem menghasilkan XOR key untuk mengenkripsi data menjadi ciphertext. Selanjutnya XOR key diamankan menggunakan RSA sehingga menghasilkan encrypted XOR key yang siap dikirim bersama dengan ciphertextnya. Kemudian, secara umum, sistem terdiri atas dua tahapan, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Pada tahap dekripsi, RSA digunakan untuk membuka kembali XOR key. Kemudian XOR key mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Rancangan ini memungkinkan sistem memperoleh kecepatan proses dari XOR sekaligus keamanan distribusi kunci dari RSA. Selanjutnya ada gambar rancangan sistemnya. Nah, berikut untuk penjelasannya. Yang pertama, input plain text. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan data atau plain text ke dalam aplikasi. Plain text berupa informasi asli yang akan diamankan sebelum dikirim atau disimpan agar tidak dapat dibaca oleh pihak berwenang. Selanjutnya adalah generate XOR key. Setelah plain text diterima, sistem akan membangkitkan XOR key secara otomatis. Kunci ini digunakan sebagai kunci simetris dalam proses enkripsi menggunakan algoritma XOR dan akan menjadi komponen utama dalam mengubah data asli menjadi data yang terenkripsi. Yang ketiga ada enkripsi menggunakan SOR. Pada tahap ini, plain text diproses menggunakan operasi logika XOR dengan memanfaatkan XOR key yang telah dibuat. Hasil dari proses ini adalah ciphertext atau data yang telah diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa menggunakan kunci yang sesuai. Selanjutnya adalah enkripsi XOR key menggunakan RSA. Untuk membangkitkan keamanan, XOR key tidak dikirimkan dalam bentuk asli sebelum dikirim. Kunci tersebut terlebih dahulu dienkripsi menggunakan public key RSA, sehingga menghasilkan encrypted XOR key. Dengan cara ini, hanya pihak yang memiliki private key RSA yang dapat membuka kunci tersebut. Hasil enkripsi, proses enkripsi menggunakan dua keluaran, yaitu ciphertext dan encrypted XOR key. Kedua data tersebut kemudian dikirim atau disimpan sebagai hasil akhir proses enkripsi. Pada sisi pertama, ciphertext akan dienkripsi menggunakan XOR key yang telah berhasil dibuka melalui algoritma RSA.
sehingga data asli dapat diperoleh kembali. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melakukan demo project dari aplikasi kriptografi yang kelompok kami buat. Oke, selanjutnya untuk demo project aplikasinya akan saya lakukan di sini. Pertama-tama kita bisa buka terlebih dahulu untuk aplikasinya, yaitu ada di sini. Di sini sudah berbentuk exe atau aplikasi, bisa kita buka saja dulu. Oke, selanjutnya sini untuk aplikasi kriptografi, algoritma SOR dan RSA sudah terbuka. Oke, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan parameter yang dibutuhkan di sini, yaitu ada nilai P, Q, dan E serta K atau kunci SOR-nya. Oke, sesuai dengan contoh yang ada di sini, saya akan isikan untuk nilai P sendiri itu adalah 11, lalu untuk nilai Q itu 5, sedangkan untuk nilai E harus bilangan prima di sini. Tentunya saya akan gunakan angka 3, lalu untuk key-sornya kita buatkan 7. Setelah itu kita buat set parameter hitung otomatis D-nya. Jadi kita tinggal klik tombol kuningnya di sini dan dia otomatis akan menghitung dan mengkoleksi apakah parameter yang digunakan sudah benar atau tidak. Dan di sini akan ada muncul notifikasi sukses, parameter berhasil disimpan, nilai dia otomatis dihitung sebagai 27. Jadi untuk rumus yang digunakan, parameter D akan disetting 27 secara otomatis melalui perhitungan dari apps itu sendiri. Oke, di sini kita juga bisa tes untuk misalnya di sini untuk E-nya kita isi bukan bilangan prima, maka di sini akan muncul notifikasi error. E wajib menggunakan bilangan prima. Jika kita kosongkan, maka akan muncul error, semua parameter harus diisi terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita bisa isikan saja nilai E yang akan kita gunakan, yaitu nilai 3. Selanjutnya untuk melakukan enkripsi di sini kita bisa masukkan plain text yang kita inginkan. Misalnya di sini halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah mengklik button yang ada di bawah ini, yaitu kita klik encrypt, lalu aplikasi ini akan melakukan proses enkripsi. Oke, selanjutnya di box dua kanan ini akan muncul output key RSA-nya, yaitu sebesar 13, dan output text bentuk ciphertext yang sudah dienkripsi dengan hasil berikut. Jadi untuk proses enkripsi sudah berhasil di sini dengan hasil yang sudah ada di box kanan. Selanjutnya untuk proses dekripsi bisa kita copy di sini untuk key RSA-nya, kita copy saja, lalu kita bisa paste di box input encrypted key. Ini bisa kita ketikkan sendiri atau kita bisa paste. Lalu untuk output text bisa kita butuhkan juga di sini. Kita bisa paste ciphertextnya di sini. Lalu kita klik tombol decrypt yang ada di bawah ini. Apakah untuk plain textnya akan terdekripsi sama dengan plain text awal? Kita klik saja. Oke, di sini untuk ciphertext yang ada di kiri sudah dilakukan dekripsi di aplikasi ini, sehingga output text yang hasil output text dari dekripsinya sudah sama dengan plain text awal yang sebelum dienkripsi. Oke, jadi kira-kira sekian untuk demo projectnya. Selanjutnya untuk kita kembali ke presentasi lagi. Jadi untuk hasil pengujian dilakukan terhadap seluruh fungsi utama aplikasi, mulai dari pembuatan pasangan kunci RSA, proses enkripsi menggunakan SOR, proses enkripsi dan dekripsi secara hibrida,
hingga fungsi utilitas seperti copy dan clear all. Oh ya, tadi karena agak lupa, di sini kita setelah kita melakukan enkripsi atau dekripsi, kita bisa clear all di sini, dan input boxnya akan jalan, dan plain text dan box lainnya sudah kembali seperti awal, yaitu kosong. Oke, untuk fitur-fitur sudah jalan semua. Lalu berdasarkan hasil pengujian, seluruh fungsi berhasil dijalankan sesuai dengan rancangan sistem tanpa ditemukan kesalahan pada proses enkripsi maupun dekripsi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi algoritma SOR dan RSA mampu bekerja dengan baik dan dalam mengamankan data yang diberikan. Lalu seluruh ciphertext berhasil dikembalikan menjadi plain text tanpa mengalami perubahan informasi, sehingga sistem dinilai telah memenuhi tujuan penelitian. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian, sistem enkripsi dan dekripsi berhasil dikembangkan menggunakan metode hybrid kriptografi yang mengombinasikan algoritma SOR dan juga RSA yang berbasis Python. Algoritma SOR mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi secara sederhana, cepat, dan efisien. Sedangkan RSA berhasil mengamankan proses distribusi kunci sehingga meningkatkan keamanan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh proses enkripsi dan dekripsi berjalan dengan baik, di mana data yang telah dienkripsi dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula atau plain text di awal tanpa kehilangan informasi. Oleh karena itu, kombinasi algoritma SOR dan RSA dapat menjadi salah satu alternatif dalam membangun sistem keamanan data berbasis Python yang efektif dan mudah dikembangkan. Lalu, jika ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Sekiranya untuk proyek dari kelompok kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.